ganteng terus. Ngejreng sih. Ibu Leli Heriana Salaswati ST. Wis. Halo. Disapa dong. Mitranya disapa dong. Halo Mitra El Gangga, di mana saja berada. Asik. Biar pada sehat ya Bu Leli ya. Iya. Yang kedua ini ada Ibu Basa AD5 Sitorus AMD sebagai penera. Waduh. Selamat pagi semua. Asik. Para mitra Radio El Gangga, selamat pagi juga Bang Beton. Pagi juga Ibu Leli dan juga Ibu Basa. Baik mitra zaman siar, bener ya mitra zaman siar, bener-bener kita harus melek mata banget nih, terutama buat Kota Bekasi nih, dan juga peranan meteorologi dalam kemasan produk UMKM. Nah makanya simak nih buat mitra zaman siar, dan ini juga nanti Bang Betot akan buka WhatsAppnya El Gangga di 08111 86003 yang mau bertanya boleh. Boleh Bu Basa, boleh Li ya? Boleh, Oke, kita langsung aja mitra zaman siar biar jelas. Nah, setelah nih, karena ada Bu Leli dan juga Bu Basa nih. Apa sih peranan meteorologi legal dalam bidang perdagangan? Cia, silakan. Meteorologi, tahun lalu kita udah kesini ya Oh, Bang Betot ya. Iya, udah kemari dong. Udah ngomongin meteorologi. Udah, sudah. Ini sekarang biar kita bisa melek lagi nih. Kita melekin lagi. Masih banyak Bang yang belum kenal sama meteorologi. Oh, gitu. Masih disangka kita meteorologi. Nah, bener. Ada meteorologi ya, ada meteorologi ya. Benar. Meteorologi itu cuaca. Nah, kalau kita kerjaannya sama alat ukur Bang. Iya. Tentang masalah pengujian alat ukur yang ada di masyarakat. Nah, namanya itu metrologi legal. Dia itu memegang peran sentral dalam inovasi ilmiah, industri, perdagangan, termasuk kesehatan, keselamatan kerja, macam-macam Bang, dalam segala aspek kehidupan kita gitu. Nah, ini penting soalnya kenapa pengukuran itu penting? Karena misalnya saya mau bikin baju Bang, baju kantor harus kain 3 meter. Nah yang jual kain dia ukurannya nggak standar Bang, nyampe di saya cuma 2,5 meter, nggak jadi baju Bang, nggak ada lengannya. Kagak gitu. muat jadi itu bajunya. Kagak muat tuh. Nah jadi meteorologi itu penting banget perannya dalam masyarakat, dalam segala aspek kehidupan kita kayak gitu. Baik. Lanjut lagi, boleh disilakan. Jadi yang kita bahas kalau nggak salah sekarang peranan meteorologi dalam kemasan produk UMKM ini sekarang nih ya. Nah iya. Gimana Mas? Jadi perdagangan itu banyak perannya di Indonesia, khususnya negara kita ini ya. Dan khususnya Kota Bekasi. Kota Bekasi itu memiliki pelaku UMKM yang produk-produk unggulannya sangat berpotensi. Namun sangat disayangkan banyak produk-produk UMKM kita itu yang kemasannya masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, melalui acara talkshow ini kami mengajak agar para pelaku UMKM semakin terdorong untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produknya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, ketentuan apa itu pengemasan barang dalam keadaan terbungkus, sehingga produknya itu semakin meningkat dan tidak hanya di pasar nasional aja, tetapi juga terkenal di mancanegara. Karena salah satu faktor pendukung untuk itu bisa diekspor, kemasannya harus sesuai dengan ketentuan BDKT yang berlaku. Demikian Bang Betot. Berarti barang dalam keadaan terbungkus penting juga ya untuk meteorologi dalam kemasan produk UMKM ya? Ya sangat penting Bang. Sangat penting, sangat menentukan. Karena kan yang mengetahui berat isi sebenarnya kan pelaku UMKM. Benar. Nah sampai ke masyarakat harus sesuai. Demikian Bang. Kira-kira sampai ke masyarakatnya pas nggak nih ya? Itu perannya itu BDKT. Itu juga. Iya. Berarti kita kudu hati-hati juga ya sebagai pelaku UMKM ya. Iya, jangan sampai barangnya berkurang pas sampai ke konsumen. Iya, BDKT itu sendiri kan masyarakat harus tahu ya artinya barang dalam keadaan terbungkus. Itu singkatan BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Yaitu barang atau komoditas yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya kan harus merusak kemasan atau segelnya. Dan kuantitasnya dinyatakan di dalam label gitu loh Pak. Misalnya 10 gram ya harus tertera 10 gram ya harus sampai juga ke masyarakatnya 10 gram. 10 gram lagi. Iya. Iya, wah bener-bener harus melek bener nih ya.
Mitra Zaman Siar benar-benar harus melek metrologi Mitra Zaman Siar ya. Nah, terus apa sih peranan metrologi legal bagi pelaku usaha kecil, mikro, kecil, dan juga menengah yang disebut dengan UMKM? Bu Lili atau Bu Basa silakan. Tadi seperti dibilang sama Bu Basa, kalau barang dalam keadaan terbungkus yang biasa kita temui itu kayak di sampo, di sabun, itu untuk pelaku usaha besar sudah rutin Pak melakukan pengujiannya di kami. Tapi sekarang kami menyasar ke UMKM karena kan mereka juga melakukan penjualan, melakukan perdagangan dengan menggunakan kemasan tertutup, dengan menjual, misalnya dia menjual kayak keripik singkong. Keripik singkong dia jual seperempat, apa setengah kilo kayak gitu. Nah, kalau dia tidak mencantumkan, kita kan nggak tahu nih beratnya berapa. Nah, metrologi memastikan itu, Pak. Jadi timbangan si pemiliknya harus ditera. Nah, terus itu kemasannya yang dia jual harus dikasih label beratnya berapa nih. Misalnya keripik singkong beratnya 100 gram. Ditulis tuh beratnya 100 gram. Kayak gitu. Kan banyak ya UMKM yang udah bikin produknya macam-macam, kemasannya juga lucu-lucu kan. Bener. Milidi, bener. makaroni, kan macam-macam. Nah itu tetap perlu, bukan cuma perusahaan yang besar-besar, yang kecil-kecil juga tuh perlu tuh mencantumkan berapa sih berat isinya. Waduh, ini pelaku UMKM harus dengerin banget nih ya. Bener ini, biar penyampaian bungkusan. Nah, tadi sempat kita membahas BDKT yang dari singkatan tadi barang dalam kemasan, Bu Basa ya? Ya, barang dalam keadaan terbungkus. Baik, kita jelaskan lagi kepada mitra Zaman Siar pendengar Radio El Gangga. Apa itu BDKT? Biar kita jelaskan lagi, kita terangkan lagi. Baik ya, Bapak Ibu sekalian pendengar El Gangga. BDKT itu dalam bahasa meteorologinya BDKT. Kalau tapi dalam bahasa UMKM itu pengemasan. Ya. Jadi BDKT itu singkatan dari barang dalam keadaan terbungkus. Itu barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya kan kita harus merusak kemasan atau segelnya. Dan di dalam segelnya itu kuantitasnya harus dicantumkan. Yang baik mau diedarkan, dijual, ditawar atau dipasarkan. Demikian Bang, itulah BDKT dalam metrologi legal. Baik. Terus apa hubungannya nih BDKT dengan produk kemasan UMKM? Ya, seperti yang dibilang Ibu Leli tadi, kan banyak nih ya UMKM yang menjual produk-produk. Seperti sekarang sudah banyak jual minyak goreng, minyak goreng, terus tisu, terus makanan-makanan kalet, bahkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari seperti garam, gula, ya itu kan dalam bentuk kemasan yang kita harus menggunakannya kan harus merusak, iya kan Bang. Nah juga dalam bentuk makanan seperti yang Ibu Leli tadi bilang, milidi, makaroni. Nah kita kan menggunakannya juga harus merusak. Itulah namanya BDKT. Nah tabung gas LPG itu pun termasuk BDKT. Oh, tabung gas LPG? Iya, termasuk gas, termasuk BDKT Bang. Jadi banyak yang termasuk BDKT. Manakala kita menjumpai barang yang harus kita pakai merusaknya, harus merusak ya Bang. Seperti embody. Embody juga kan kita rusak dulu baru pakai. Baru Sabun kita pakai. mandi. Kita rusak dulu. Baru dipakai. Iya, odol gigi. Nah, ya kan? Bahkan kertas Bang. Kertas yang kita pakai sehari-hari juga itu termasuk BDKT. Iya. Bu Basa, Bu Eli, sebelum yang bertanya saya dulu bertanya. Sebetulnya dalam kemasan kalau kita menjual produk kayak kayak makaroni, karena kan saya juga UMKM juga nih, cuma saya di bidang pisang nih. Pisang goreng atau pisang keripik? Bukan, saya di rumah keripik pisang, cuman berbagai aneka varian, jadi rasa. Karena memang saya lagi coba gara-gara ini juga sih awalnya nih. Nah terus itu kalau bungkusnya itu termasuk dalam timbangan nggak, berat dalam timbangan berat nggak nanti bungkusnya? kita bahas Bang. Oh nanti ada ya, seru, pasti seru. Kita kenal dulu apa arti BDKT. Baik. Kalau sudah kenal nanti kita akan kupas untuk selanjutnya. Asik. Baik, selanjutnya adalah apa aja nih yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM dalam pengemasan produk. Nah ini. Kalau untuk peraturannya udah diatur nih Bang di
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2011 Betul. Tentang barang dalam keadaan terbungkus. Itu detail Bang aturannya. Jadi hurufnya nih Bang. Abang punya produk keripik pisang, dia kasih label di stiker depannya kan. Iya, betul. Ada nama mereknya. Betul. Terus ada nama pisangnya rasa misalnya apa? Rasa matcha. Iya. Ya. Moka. Rasa moka. Berat. Nah, ditulis berat bersih (2). Nah, ada ketentuan nih Bang, gede hurufnya aja diatur. Iya. Jadi misalnya abang kemasannya kalau 500 gram itu gede hurufnya harus lebih dari 2 mm Bang. Diatur tuh segitunya. Terus ketentuannya juga kalau misalnya pencantuman dalam gram. Nah, ada batas kesalahannya nih Bang. Jadi langsung kita kasih cara pengujiannya aja nggak? Kasih tahu. Nanti aja. Oh, nanti aja deh. Waduh. Biar pada penasaran dulu. Iya, benar. Baik. Jadi nanti dicantumkan tuh, abang nimbang nih, oh udah 500 gram nih. Nah, Iya. abang segel, harus cantumin tuh depan 500 gram. Kayak gitu, ukuran hurufnya harus lebih dari 2 mm gitu. Baik. Tambahin lagi, Bu Basa, boleh? Kita tambahin. Tambahin ya, dong, tambahin. boleh ya. Iya. Jadi seperti yang tadi kita bilang, Bang Betot nanya nih, plastik dihitung nggak? Itu dia. Iya, harus dihitung Bang. Oh, harus dihitung. Iya, berat plastik berapa, berat isi makanan berapa. Nah, nanti cara tentang pengujiannya kita lanjutkan setelah acara berikut ini. Iya. Oke deh, jangan kemana-mana Bang Jerry. Nanti kita kembali lagi tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Apa saja yang perlu diperhatikan di dalam hal pencantuman label pada kemasan BDKT? Nah, Ya. ini dia nih. Baik Bang, kita Iya. bahas sekarang. Baik. Ini juga kita bahas untuk menyangkut produk abang tadi, pisang. Keripik pisang. Ya, Baik. sesuai peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2011 tentang BDKT, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pencantuman label pada kemasan. Misalnya nih seperti abang tadi, Baik. nama produknya keripik pisang. Keripik pisang. Tulislah dengan bahasa Indonesia yang jelas dan benar. Keripik pisang. Keripik mau pisang. Tulisan kecil, mau tulisan besar, Iya. itu tergantung dari kreativitas si pelaku UMKM bagaimana supaya kemasannya itu kan menarik terlihat di mata Benar. konsumen. Jadi tulislah dengan bahasa Indonesia yang jelas dan benar. Terbaca ya Bang, keripik pisang. Keripik pisang. Rasa apa? Rasa mocha, rasa coklat, Oh. rasa apalagi Bang produknya? Keju. Keripik pisang, rasa keju. Jadi tanpa merasakan membuka kemasan, si pembeli udah tahu oh ini keripik pisang rasa keju. Nah, sekarang yang kedua itu tadi ya Bang nama barang. Oke. Yang kedua kuantitas barang. Seperti Abang tadi bilang, apakah plastik itu dihitung? Nah, itu Betul dia. Bang, harus dihitung. Oh. Jadi misalnya nih keripik pisang rasa keju, berat bersih berapa Bang? Biasanya Bang jual berapa kemasannya, berapa gram? Berapa gram? Misal 500 deh. 500 gram. 500 gram. Berarti Abang harus buat berat bersih 500 gram. Maksudnya berat bersih apa? Bahwa berat pisang itu yang isinya 500 gram. Tetapi kalau kita timbang nih, itu ada berat plastik. Misalnya berat plastik ini 10 on. Jadi beratnya jadi 510 gram. Tapi yang ditulis sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan berat bersih. Nah, 500 gram. Nah, ditulis dalam bentuk tulisan jangan GR ya, Bang. Banyak nih pelaku usaha, bahkan banyak juga bukan hanya di UMKM, bahkan di mall-mall kita GR sering ya? lihat tulisan 500 GR. Memangnya kita orang GR Bang kan enggak. Jadi tulisannya adalah 500 G. G-nya G kecil. Oh, G-nya G kecil ya. Ya, jadi nanti tuh bagaimana tinggi hurufnya, penulisan 500-nya, tingginya itu juga diatur nanti dijelaskan oleh Bu Leli. Satuannya juga tingginya itu juga ada ketentuannya. Jadi 500 G ya, Bang. Tetapi kalau sudah di atas 1000, misalnya nih Abang jual 1000 gram ya. 1000 gram. Jangan tulis 1000 G, tapi 1 kilo.
Nah, jadi kalau udah penulisan di atas 1000 harus satu kilogram. Tulis 1 kilogram boleh, tapi kan kita mau nyingkat ya Bang, mau orang membaca cepat. Jadi tulislah 1 kg. Iya Bang, kilogram. ya kilogram. Jadi itu udah ya Bang. Yang ketiga, baik. Pelaku UMKM juga harus mencantumkan nama dan alamat perusahaan. Seperti Abang nih. Iya. Abang ada cantumkan nggak? Iya, Jalan Reci Kunir, RT 4, RT 1, RW 13, Jakarta Bekasi Selatan. Oh, itu terlalu kepanjangan. Kepanjangan. Iya. Jadi misalnya nih nama perusahaan apa-apa. Misalnya nih ya, PT Metro Jaya Bekasi. Iya, Nah, oke. PT Metro Jaya Bekasi. Jaya Bekasi, Kota Bekasi. Itu aja Bang, kotanya aja. Oh. Iya. Jadi Tapi- alamat takutnya kan kita kan supaya dikenal, ya nggak apa-apa Bang, alamat lengkap boleh, tapi supaya misalnya nih banyak produknya gimana, ya nanti mana tahu Abang buka cabang, Iya. ya kita doain nih Bang ya, Amin. dibuat aja Kota Bekasi, Iya, ya. baik. Nah kemudian tadi yang saya bilang, yang kedua menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian labelnya itu Bang harus dicantumkan sedemikian rupa sehingga labelnya itu tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah dilihat dan dibaca. Dengan sekilas nih misalnya Abang, oh ini merek pisang, pisang rasa keju. Gitu loh Pak. Jadi seperti itu ya, dilanjutkan oleh Bu Leli jika ada yang mau ditambahkan. Dulu satu lagi Dok, tadi kan alamatnya harus jelas tapi singkat dan padat kayak tadi itu. Iya. Itu ada kalau pencantuman nomor teleponnya, nomor telepon kita? Boleh. Oh boleh, nggak apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa Bang. Ya untuk menghubungi pemesanan. Iya hubungi. boleh. Oh boleh. Tapi yang penting tercantum alamat, Iya. nama dan alamat Iya. perusahaan. Pasti alamatnya di atas, nomor teleponnya pasti di bawah. Iya, boleh Bang. Baik. Bu Leli silakan lanjut lagi. Biar kita melek nih hari ini. Biasanya juga kan dicantumkan Instagram gitu kan, bener. misalnya WhatsApp Betul. gitu. Ya itu dicantumin aja Bang, kalau di kemasan nggak ada masalah. Nah, Baik. yang penting lagi diperhatikan nih Bang sama pelaku UMKM tuh dalam membuat kemasan, Baik. dia harus memastikan nih kebenaran kuantitasnya, isinya. Harus dia memastikan kebenaran isinya. Artinya apa Bang? Timbangan yang dipakai buat nimbang harus sudah ditera. Itu dia. Itu harus dibawa ke kita Iya. uji, kita pastikan bahwa timbangannya dia kalau nunjukin 1 kilo artinya benar 1 kilo. 1 kayak kilo. gitu. Baik. Lalu ini saya bahas detail ya Bang ya. Boleh. Biar Jadi, detail. untuk yang pertama pencantuman kata nilai kuantitas itu ada dibagi jadi beberapa golongan. Untuk pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau neto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume. Misalnya contoh tadi minuman, kopi, kemasan, berat bersihnya misalnya 200 gram. Satuannya ditulis tadi kata berbahasa, kalau nggak ditulis gram, tulisnya G, jangan GR. Gitu. Kalau mau lengkap 100 gram tulis 100 aja. gram, oke. Tapi kalau mau nyingkat G aja. G aja. Nah, kayak Baik. gitu. Terus kalau untuk yang volume, misalnya minyak goreng nih, minyak goreng 1 liter. Tulisnya L besar boleh, L kecil boleh. 1 liter ya. 1 liter. 1 L. Kalau nggak nyampe liter, misalnya 500 mililiter, tulisnya 500. M-nya kecil tapi kalau mililiter, M-nya nggak boleh gede, karena beda arti Bang. Beda Kalau arti. huruf kalau besar kecil tuh dalam ukuran tuh beda arti. Jadi 100 mililiter, M-nya kecil, L-nya gede boleh, kecil boleh. Kalau liter nggak masalah, kayak gitu. Iya. Lalu untuk yang masalah pencantuman kata dan sekarang kalau tadi yang untuk berat sama volume, kalau misalnya untuk ukuran panjang, Baik. misalnya kayak dalam tadi dicontohin nama bahasa kertas ya. Nah itu contohnya dinyatakan dalam nilai panjang, jumlah isi, ukuran dan luas dan jumlah hitungannya. Misalnya kertas tadi dalam 1 rim isinya harus ditulis tuh 500 lembar. Harus ditulis tuh. Terus ukurannya apa nih? Panjang kertasnya tuh ukurannya apa, kan ada A4, ada F4, ada kuarto gitu. Nah, itu harus dicantumkan. Dimensinya tuh panjang kali lebar kertasnya juga harus dicantumkan. Panjangnya kalau misalnya F4 itu 216 kali 330 mm. Jadi itu semua harus dicantumkan
plus beratnya. Gitu. Jadi kalau untuk ukuran panjang luas tuh agak banyak gitu peraturannya. Lalu misalnya nih untuk yang ada kayak ikan kemasan, ikan tuna kemasan. Nah, itu kan dia ada campuran nih Bang. Ada airnya, ada ikannya. Yang dicantumin apa? Nah, yang dicantumin kalau untuk produk kayak gitu berat, bersih, tuntas. Artinya berat ikannya aja. Jadi yang dicantumkan misalnya berat besi 500 gram, berarti itu ikannya aja 500 gram. Belum ditambah air, belum ditambah kaleng. Iya, bener. Ya harus kayak gitu. Ya sama kayak buah kaleng, kayak gitu juga. Kayak buah kaleng. Berat bersihnya 500 gram, artinya buahnya doang 500 gram. Airnya di luar itu. Jadi kalau misalnya kita nimbang sama botol-botolnya sama kemasan-kemasannya pasti itu lebih. Harus lebih. Kalau dia cuma nyantumin 500 gram itu artinya isinya kurang dari 500 gram Bang. Gitu. Karena itu kalau untuk yang ada cairannya kita namanya berat tuntas. Berat bersih tuntas. Oh gitu. Terus untuk tadi kata Bu Basa, tabung LPG juga tuh BDKT Bang. Nah, untuk pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong untuk BDKT gas cair itu cukup berat bersih. Tapi dia harus mencantumkan berat kosong. Kalau untuk produk gas kayak gini, berat bersihnya isinya 5 kilo, ditulis berat kosongnya 3 kilo. 3 kilo. Jadi kalau ditimbang total 8 kilo. 8 kilo. Tapi dia harus cantumkan terpisah tuh. Berat bersihnya berapa, berat kosongnya berapa. Iya, baik. Nah, untuk ukuran tinggi. Nah, sekarang ada lagi nih Bang, ukuran tinggi di peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2011. Untuk ukuran, jadi beda nih Bang, ini ada berapa macam? 4 macam. Ya. Jadi misalnya punya produk yang kuantitas isinya, berat isinya itu antara 5 sampai 50 gram, tinggi huruf yang dicantumkan untuk ukuran ya, minimal 2 mm. Kalau dia berat bersihnya antara 50 gram atau 50 ml sampai dengan 200 gram atau 200 ml, tinggi hurufnya minimal 3 mm. 3 mm ya. Lalu kalau berat bersihnya lebih dari 200 gram sampai dengan 1000 ml atau 1 liter atau 1 kilo, itu tinggi huruf minimal 4 mm. Baik. Lalu kalau lebih dari 1 kilo atau lebih dari 1 liter, itu ini pokoknya mau 2 liter kayak mau 5 kilo gitu, itu tinggi huruf minimum 6 mm. 6 mm. Nah, kenapa sih Bang sampai hurufnya harus diatur sih? Kenapa sih? Ribet amat gitu. Ribet amat sih? Iya. Ini dia. Nah, supaya tidak ada dusta Bang di antara kita. Kalau barangnya gede Bang, kalau barangnya 5 kilo, pasti kardusnya gede ya Bang. Gede banget dong pastinya. Gede. Kalau ukurannya 2 mili kelihatan nggak Bang dari jauh? Kagak. Nggak kelihatan orang. Nah, itu tujuannya kenapa hurufnya dibesar, untuk memberi informasi yang jelas nih sama yang mau beli. Bener. Karena kalau barangnya gede, kotaknya kan pasti gede. Masa urusannya tulisan ukurannya masa kecil masa sih? Masa mili sih? Iya gitu. Makanya harus besar gitu. Tapi kalau kayak produk sambal saset Bang, Abang kalau sambal saset ukuran hurufnya sampai 6 mili itu isinya cuma ukuran doang, itu kemasan Bang. Belum lagi dia harus nama produknya, nama apanya. Makanya kalau untuk yang produk kecil nggak apa-apa kecil, karena emang kan bentuknya kecil. Bener. Waduh tuh ya, berarti begitu tadi jawabannya Mitra ya. Jadi detail banget tuh Mitra Zaman Siar. Satu lagi, sudah semuanya ya? Sudah semuanya. Bu Basa jangan kemana-mana dulu. Bu Leli, nanti kita lagi bentar ya. Setelah yang satu ini, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malas. Bu Basa kita lanjut lagi ya? Ya, silakan Bang Beto. Lagi seru soalnya ini. Tentang UMKM. Iya, karena banyak pelaku UMKM di Kota Bekasi. Bener, memang lagi rame banget UMKM ini, lagi rame banget. Iya. Setiap ada acara pasti ada UMKM. Benar, betul. Oke deh, langsung kita ke segmen pertanyaan dulu aja ya. Iya, Oke, biar nanti yang bertanya bisa dapat waktunya. Oke, yang pertama ini dari Ibu Lia di Marrakas. Kayaknya Marrakas daerah Tambun juga nih, kayaknya Bekasi jadi ya. Marrakas kayaknya, daerah ini kayaknya jadi ya. Pondok Ungu sana ya, Marrakas ya. Ini mau tanya soal lisensi dari timbangan yang sudah ditera. Bisa jelaskan? Silakan. Ada Bu Basa dan juga Ibu
Lia silakan, Ibu Basa dan juga Ibu Leli silakan. Ya, baik, saya akan bantu pertanyaan dari Ibu Lia dari Marakas. Terima kasih Bu Lia sudah mengikuti acara Talkshow kami ini. Ibu Lia, lisensi untuk timbangan itu kalau untuk tera, untuk mau di tera, perhatikan untuk kalau membeli timbangan harus ada stiker kuning. Harus ada stiker kuning. Ya, itu tandanya sudah ada izin tipe yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Baik. Ya, jadi itu yang pertama ya Bang, stiker kuning. Stiker kuning. Untuk di tera. Nah, setelah itu untuk melakukan mau di tera harus dibawa ke kantor meteorologi. Misalnya Ibu kan di Marakas nih. Marakas kan masih kota Bekasi ya? Kabupaten. Itu kabupaten, berarti kalau Ibu datang boleh. Mana yang terdekat? Mau ke kota Bekasi boleh. Mau ke Jakarta boleh, mau ke kabupaten boleh. Mana yang terdekat? Karena dia yang datang ya Bang, bukan kita yang mendatangi. Jadi ada syarat-syarat kalau untuk melakukan tera-tera ulang ini bagi meteorologi pun harus ada syarat-syaratnya. Kalau si pelaku yang datang ke kantor, kita wajib terima. Dari mana saja pun, dari seluruh Indonesia kita wajib terima. Tapi kalau kita yang mendatangi hanya di kota Bekasi. Ya, jadi silakan Bu, kalau mau datang ke meteorologi Kabupaten Bekasi boleh, ke kota Bekasi boleh. Nah, nanti dari situ kita akan lakukan pengujian apakah timbangan Ibu masih memenuhi tanda-tanda syarat kebenaran. Nah, setelah kita uji dan terjamin kebenarannya, kita akan mengeluarkan tanda sah jaminannya. Nah, ini tahun 23, maka akan kita kalau dia timbangan meja, kita akan buat cap tanda logam. Sah logam namanya Bang. Jadi ada tulisan angka di situ 23. Jadi nanti kita akan ketok lah ya istilahnya. Tetapi kalau di timbangan elektronik kita biasanya gunakan lemping tapi yang sudah bertandakan tahun sah berjalan, misalnya 23. Kemudian kita juga dari Bekasi, Meteorologi Kota Bekasi mencantumkan stikernya. Jadi itu berlaku untuk diuji 1 tahun kemudian. Itulah lisensi yang kami keluarkan. Dan kalau mau minta surat keterangan hasil pengujian, kita juga bersedia mengeluarkannya. Tapi dengan syarat diuji dan telah terjamin kebenarannya Bang ya. Oke, begitu cara mendapatkan lisensi timbangan. Iya, Ibu Nia atau Ibu Lia, mudah-mudahan jelas ya Bunda ya. Kayaknya kita dengerin lagi para pelaku UKM kayaknya hari ini. Bang Betet mau nambahin. Boleh. Jadi gini, kami sering kedatangan dari terutama dari apotik nyari timbangan. Terus datang bawa mau nera timbangan nih, datang bawa timbangan pocket, timbangan kecil yang kayak kalkulator ada. Oh iya, benar. Ada timbangan yang kotak doang gitu. Nah, itu datang ke kami periksa nggak ada stiker kuningnya. Kenapa sih stiker kuning itu penting banget? Nah, karena stiker kuning itu menyatakan bahwa produk ini masuk ke dalam Indonesia secara legal. Dia mengajukan izin kepada Kementerian Perdagangan karena kan yang mengatur keluar masuk barang, perdagangan barang itu adalah Kementerian Perdagangan ya. Jadi dia sudah, artinya dia udah melapor. Nah, kalau dia nggak ada stiker kuningnya, artinya dia nih mohon maaf ilegal gitu masuknya. Timbangan-timbangan seperti itu tidak bisa kami keluarkan lisensinya Bang. Seperti yang dibilang Bu Basa tadi, tidak bisa kami uji. Bukan karena masalah timbangannya salah atau benar, tapi cara dia masuk ke dalam negara kita tidak mengantongi izin. Gitu. Jadi untuk pendengar El Gangga, kita sebagai pembeli itu untuk membeli timbangan tuh perlu aware gitu, perlu memperhatikan bahwa tanya sama yang jual, Bang ini ada stiker kuningnya apa enggak? Kalau enggak ada jangan beli. Bener. Karena kalau yang digunakan, kalau cuma digunakan sendiri di rumah sih nggak masalah ya. Tapi kalau dia gunakan untuk di apotik, dia gunakan untuk perdagangan, dia nggak akan bisa ditera, nggak akan bisa ditera-tera ulang. Seperti itu. Baik. Waduh, berarti stiker kuning itu ini banget ya berarti ya? Iya, benar penting banget sekali ya. Oke deh, ini kita lanjut lagi dari Bang Dasuki di Pondok Soga, Babelan, Bekasi.
Ibu, saya mau nanya, istri saya kan jualan keripik pisang manis dan juga pisang asin, tapi nggak berlabel. Gimana caranya tuh supaya berlabel? Waduh, caranya gimana mau menerangkannya nih? Ini awal-awal saya jadi tukang keripik kayaknya. Masih awam. Jadi kalau di Pemda sendiri Pak, di Dinas UMKM itu getol sekali tuh Pak untuk dia namanya masalah pelaku UMKM ini punya kemasan yang bagus yang bersaing sama produk-produk yang udah biasa ada di supermarket. Kalau mau karena wilayahnya Tambun ya. Ini masuknya Pondok Soga Babelan. Babelan. Mungkin ke kabupaten, Dinas UMKM kabupatennya. Kalau di Bekasi tuh Kota Bekasi pernah beberapa kali memfasilitasi untuk kemasan dibantuin desain gitu. Pernah ada pelatihannya juga gitu. Jadi supaya pelaku UMKM tahu nih apa aja yang perlu dicantumin dalam kemasannya gitu. Kalau kita dari metrologi kita menitik beratkan pada pencantuman itu tadi berat bersih, ukuran hurufnya, masalah yang tadi disampaikan Bu Basa kayak gitu. Baik. Gitu aja Bu Leli, Bu Basa ya jawabannya ya. Baik, ini juga ada Porame di Tambun. Bisa nggak sih kalau dari Dinas Perdagangan katanya kalau untuk sosialisasi ke masyarakat misalnya kumpul di RT atau di RW atau di balai desa gitu. Sosialisasi nih kayaknya pengen harus turun ke bawah kayaknya nih. Jangan di radio aja katanya. Gimana? Gimana? Iya, kalau khusus untuk BDKT memang baru tahun ini ya Bang ya kita menyampaikan kepada masyarakat meskipun memang peraturannya sudah lama. Kami kalau secara turun langsung terbatas anggaran gitu ya. Jadi mungkin untuk sementara kita melalui radio dulu. Ya. Kalau misalnya dikasih anggaran gede nih, mana tahu kali ada anggota DPRD yang dengar kali ya gitu. Metrologi tolong dong Pak gitu, tambahin gitu anggaran. Tolong dong Pak agar saya bisa turun ke sosialisasi ke masyarakat gitu, Pak. Biar pengen gitu Pak datang kita ngumpulin orang-orang gitu. Benar. Supaya tahu karena kasihan Pak metrologi udah dari tahun zaman Belanda tahu Pak metrologi. Sampai sekarang menerangkan metrologi orang masih suka salah paham gitu. Masih salah paham. Gitu. Pengen banget kita nih masyarakat kita enggak gitu metrologi apaan sih gitu. Ini juga yang minta masyarakat Porame namanya agar sosialisasi langsung ke masyarakat katanya Porame. Insya Allah ya doain gitu. Oke deh mudah-mudahan ya. Ini juga kayaknya baru melek mata nih kayaknya nih. Mudah-mudahan menyimak cuman baru melek mata kayaknya. Ada Mama Diva di Cikarang Barat. Mau tanya apa sih tugas Badan Metrologi itu? Terima kasih. Aduh tugasnya apa Bu Basa? Tadi kayaknya tugasnya udah dibilangin ya. Iya kemana saja Ibu Diva. Ibu Diva. Ya tadi kita sudah bilang metrologi itu bagian takar menakar, timbang menimbang, ukur mengukur dan perlengkapan lainnya dan menyangkut dengan timbangan dan juga dalam BDKT barang dalam keadaan terbungkus. Kenapa barang dalam keadaan terbungkus itu termasuk metrologi? Karena dia menyangkut berat isi, berat volume, ya kan itu dimasukkan dalam bidang metrologi. Itu mengangkut dengan timbangan dan pengukuran. Nah, kenapa BDKT juga harus termasuk dalam metrologi? Karena seperti Abang nih ya Bang, saya mau tanya nih Abang, menimbang keripik tadi itu timbangannya sudah ada tanda sahnya, tahun sah, misalnya ini tahun 2023 berarti harus ada tanda 23 dan harus ada stiker dari metrologi legal. Benar. Apakah Abang sudah memakai? Ini yang baru ada, kemarin ini belum ada. Oh iya, syukur Bang, berarti udah ada peningkatan karena tahun lalu kita sosialisasi tentang meteorologi kan di Radio El Gangga, berarti Abang betul-betul melaksanakan, ya kan, bukan hanya mendengar tetapi melaksanakan. Dan kami juga minta kepada para pelaku UMKM, pergunakanlah timbangan yang benar, yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang sudah dijamin kebenarannya. Karena begini Bang, banyak pelaku usaha UMKM itu yang menggunakan timbangan warna merah. Ya, itu timbangan untuk keperluan rumah tangga. Itu tidak boleh digunakan karena dia kan menjual barang BDKT-nya untuk
ke masyarakat luas. Jadi segala sesuatu yang sudah untuk transaksi jual beli, pergunakanlah timbangan yang sudah diuji kebenarannya oleh pihak metrologi legal. Nah, kalau abang jual keripik nih, pakai timbangan yang untuk keperluan rumah tangga, itu tidak dibenarkan. Jadi pakailah timbangan yang sudah ada tanda terasanya. Itu demikian ya Bang ya. Demikian ya Ibu Dipa tadi. Ibu Dipa di Cikarang Barat. Dipa di Cikarang. Kayaknya pendengarnya banyak kabupaten ya Bang. Kabupaten juga banyak. Iya, berarti Radio El Gangga ini menjangkau kabupaten juga. Terima kasih. Oke. Ini dari Jakarta Utara boleh bertanya, tapi kayaknya agak menyimpang dari UMKM nih. Nggak apa-apa kali ya? Coba Bang. Ya, dari Kong Jakut di Jakarta Utara, namanya Kong Kurnain dari Jakarta Utara. Itu bagaimana sih cara melihat pom bensin yang udah ditera? Dan naruh logonya di mana gitu katanya. Kalau pom bensin. Pom bensin yang sudah ditera. Kalau secara kasat mata biasanya kami tempelkan stiker Bang di luar. Baik. Nah, kalau segel, karena segel itu pencantumannya di mesin, jadi memang harus membongkar. Itu biasanya tidak terlihat gitu, memang karena tertutup sama pelangnya dia itu dalam badan ukurnya pom bensin itu. Nah, untuk kasat mata bisa melihat di stiker. Kami semua yang sudah kami tera-tera ulang pasti ada stikernya, bisa dilihat di situnya. Baik tuh. Berarti karena kan memang banyak gosip jangan di pom bensin itu. Pom bensin itu angin mulu. Kadang-kadang kan banyak gosip-gosip gitu ya. Cuman karena melihat. Oke, satu lagi nih ada dari Bang Jekjay di Rawalumbu untuk melakukan usaha UMKM. Terus bagaimana supaya barang kita lolos? Wah, kayaknya bukan ini nih kayaknya nih. Bagaimana supaya barang kita lolos menjadi peserta UMKM? Maksudnya apa nih? Bentar dulu. Oh, maksudnya dia punya usaha, cuman barangnya ini BPOO. POM kayaknya ini ya. Waduh. Dengan Bapak apa tadi? Bapak Jekjay. Bapak Jekjay ya, kalau mau menyangkut ke situ legalnya ke Balai POM. Kita hanya dalam produk kemasan BDKT bagaimana agar diterima nih ya Bang, diterima dari produk kosmetik maupun di internasional. Itu ke POM gitu. Ya, benar. Baik. Oke, Mitra Zaman Siar pokoknya masih ditunggu yang mau bertanya silakan. Ini tadi Ibu Lia juga sudah terjawab, Bapak Dasuki, Porame, ada juga Mama Diva, ada Kong Jakut juga. Silakan kalau masih bertanya masih dikit. Bu Basa, Bu, kita lanjut lagi untuk menyampaikan ke Mitra apa yang perlu kita sampaikan lagi nih buat Mitra Zaman Siar. Kita masih punya durasi sekitar 6 menit lagi menuju closing. Oh, ini mau closing Bang? Belum, masih ada 6 menit lagi kita. Oh, jadi lanjut atau gimana? Lanjut lagi kita dulu, kita lanjutkan lagi. Iya, kami selaku dari Dinas Meteorologi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, bidang meteorologi Kota Bekasi, sangat mengharapkan para pelaku UMKM dalam memproduksi UMKM-nya haruslah sesuai dengan standar yang diminta oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2011. Karena selain diatur di situ juga diatur ada sanksinya loh Bang. Nah, ini saya pengen tahu nih, apa sanksi yang dikenakan jika tidak menaati peraturan tersebut. Nah, ini nih kita perlu tahu nih. Iya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2011 ini berlaku untuk semua BDKT yang diproduksi di dalam negeri, BDKT asal impor dan BDKT produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia. Kecuali ya Bang, ada kecuali BDKT yang isinya makanan atau minuman yang hanya bertahan 7 hari. Yang mudah basi. Jadi itu tidak berlaku. Tetapi lebih dari 7 hari ini harus ditaati. Jadi bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan BDKT ini dikenakan sanksi, barangnya ditarik dari peredaran. Harus ditarik ya Bang, karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian jika dia tidak menarik BDKT, salah satunya setelah diperingati 3 kali nih, dikenakan sanksi surat peringatan 3 kali, maka surat izin usahanya juga akan
cabut. Surat tanda izin usaha perdagangannya akan dicabut. Itulah sanksi yang ada dulu untuk sementara, Pak. Jadi sanksinya cukup dicabut aja ya. Iya. Nggak ada pidana ya. Belum ada. Saya udah takut aja. Kita meteorologi masih sosialisasi, Pak. Iya. Bu Leli, ayo Bu Leli ada mau tambahin. tambahin. Masih ada closing dikit lagi sebentar lagi Bu Leli. Monggo. Oke. Ya. Kalau ada mau tambahin. Udah cukup katanya, Pak. Oke, baik Mitras Zaman Siar. Makanya kita harus benar-benar melek meteorologi banget ini ya. Khususnya buat Kota Bekasi banget nih. Dan juga tadi peranan UMKM tuh Mitra ya. Mudah-mudahan pengusaha UMKM ini dapat memahaminya ya Bu Leli Bu Basa ya. Iya, mudah-mudahan dapat memahami, termasuk saya harus memahami juga. Oke, di segmen terakhir apa yang perlu kita sampaikan buat masyarakat Kota Bekasi dan juga se-Jabodetabek untuk melek mata kita ini hari ini. Ya, jadi tujuan kami membuat acara talk show ini, Bang, supaya para pelaku UMKM melek meteorologi seperti tema kami Bekasi melek meteorologi. Kami lebih menekankan kepada BDKT karena memang melihat pengusaha UMKM ini banyak tumbuhnya sekarang ya gitu, alhamdulillah. Jadi supaya kedepannya pelabelannya bisa lebih tertib gitu, mengikuti peraturan yang ditetapkan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011. Baik. Jadi pesan kami kepada para pelaku usaha UMKM, jadilah pelaku usaha yang cerdas dan tertib ukur. Karena tertib ukur itu mencerminkan budaya jujur. Baik. Ibu Basa? Sama seperti Bu Leli, baik. untuk mendukung supaya meteorologi ini dikenal oleh masyarakat luas, kami mengadakan kegiatan ini di Talkshow Radio Gangga, El Gangga, karena kami yakin dan percaya ini lebih efektif, lebih efisien tersampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima oleh masyarakat pendengar Radio El Gangga, dan saran yang Ibu Leli tadi juga sangat kami sarankan. Kita harus menjadi pelaku usaha BDKT yang cerdas dan jujur, karena tertib ukur mencerminkan budaya jujur. Bancana patakaran, memperdaya ukuran. Apa, Bu Leli? Kalau bisa dibantu. Bancana patakaran. Lupa saya. Saya lupa kami, Pak. Memperdaya ukuran. Mengurangi kepercayaan. Oh gitu. Oke Iya, deh. memperdaya ukuran berarti kita mengurangi kepercayaan tingkat masyarakat kepada kita. Jadi kalau misalnya nih Bang ya, misalnya nih keripik abang nih, kan 500 gram tadi abang bilang. Ternyata sampai di rumah nih ditimbang, ternyata hanya 450. Kurang. Tidak mau lagi nanti. Nggak mau lagi. Gak mau lagi dia beli, kan Nggak mau lagi tidak dia lagi beli. karena Bener. pelaku usaha UMKM banyak, Baik. bukan kita sendiri saja. Jadi itu perlu kita camkan, kita harus jujur dalam berlaku usaha. Baik. Jayalah meteorologi. Jaya Meteorologi. Bu Basa, Bu Leli, terima kasih atur nuhun sudah hadir di Sama-sama, Radio El Gangga. Iya. Nanti insya Allah kita berjumpa lagi dalam waktu gelombang yang sama. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya mitra pendengar El Gangga.